Timnas Indonesia versus Libya di laga uji coba jelang Piala Asia 2023, tayang malam hari ini jadwalnya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasinya. Pertandingan Timnas Indonesia versus Libya di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 akan digelar di Turki. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Dia mengatakan skuad Garuda akan melakoni laga persahabatan menghadapi Libya sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia menatap misi sulit di Piala Asia 2023. Tim asuhan Sintayong itu ditunggu lawan-lawan berat pada ajang yang berlangsung di Qatar tersebut. Sebagai persiapan Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Juni 2023 mendatang. Nantinya tim pelatih akan membawa sebanyak 30 hingga 40 pemain pada TC di Turki. Direncanakan Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba. Sumarji pun mengungkapkan bahwa Libya akan menjadi lawan bertanding Jordi Amat dan kolega. Sumarji lantas menggelengkan kepalanya kala ditanyai nasib rencana uji coba menghadapi Iran. Dengan begini dipastikan rencana laga uji coba kontra Iran dipastikan batal terlaksana. Namun Timnas Indonesia tentu haram berleha-leha. Pasalnya ranking FIFA Libya rupanya juga tak main-main. Libya bertengger di peringkat 120 dalam tabel ranking FIFA. Terlebih lagi, tim berjuluk Satria Mediterania itu tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir mereka. Baik untuk jadwal Timnas Indonesia versus Libya, jadwalnya belum dirilis PSSI. Guna menatap Piala Asia 2023 Qatar, pemusatan latihan yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong dalam beberapa minggu tersebut bertujuan untuk memperkuat chemistry antar para pemain jelang pagelaran akbar tersebut. Hal ini terpaksa diperlakukan kembali disebabkan penampilan buruk dari Timnas Indonesia dalam 2 laga yang lalu saat melawan Timnas Irak dan Filipina. Tentu pemusatan latihan akan menjadi opsi jalan keluar terbaik bagi Timnas Indonesia dengan melihat sejauh mana kesiapan para pemain untuk bisa bersaing di level Asia. Sebelum masuk ke laga pertama pada bulan Januari mendatang, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu melakukan laga uji coba dengan Timnas Libya untuk melihat sejauh mana Timnas Indonesia dapat berprogres. Uji coba melawan Libya akan dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Timnas Indonesia diharapkan dapat meningkatkan performanya di dalam lapangan dan dapat berbicara banyak pada pentas Asia ini. Apalagi ditambah dengan amunisi pemain keturunan yang sampai saat ini masih terus bertambah. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Timnas Libya jelang putaran final Piala Asia 2023. Pada laga uji coba melawan Timnas Libya, Coach Sintayong berkemungkinan akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Aris Sutaryadi dari Persebaya Surabaya. Hernando Aris Sutaryadi tentu akan menjadi salah satu kiper utama Timnas Indonesia sebab jam terbangnya yang sudah tinggi di level Timnas Indonesia senior. Hadirnya sang pemain di dalam lapangan sudah tentu akan menjadi hal yang sangat baik sebab dirinya merupakan sang kiper yang memiliki refleks tinggi dan mampu menjadi tembok terakhir bagi pertahanan skuad Garuda. Ditambah Hernando Ari juga merupakan pemain yang selalu dibawa oleh Coach Sintayong sejak dirinya pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia. Sehingga sang pemain sudah tentu mengetahui apa yang diingin oleh tim pelatih selama 90 menit jalannya pertandingan. Apalagi Hernando Ari merupakan kiper dengan tipe pembangun serangan yang dapat menguasai bola di dalam kotak penalti. Sedangkan untuk pemain belakang nampaknya Timnas Indonesia akan menggunakan trio baru karena absennya Elkan Bagot. Trio ini adalah 3 pemain belakang yang tangguh yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Datangnya Justin Hubner sebagai amunisi tambahan pada ajang kali ini sudah tentu akan menaikkan level permainan dari Timnas Indonesia. Pemain grade A tersebut tentu akan memberikan kontribusi baik di lini pertahanan maupun penyerang Timnas Indonesia. Selain itu, Rizky Ridho dan juga Jordi Amat yang selalu tampil bersama Timnas Indonesia senior juga tak perlu diragukan lagi. Sehingga kombinasi antara 3 pemain ini tentu akan membuat kokoh pertahanan Timnas Indonesia melawan timnas kuat seperti Timnas Libya.
Kemudian di sektor bek kanan masih akan dipercayakan kepada Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam sejauh ini masih terus menjadi andalan dari pelatih Sintayong. Selain cepat dan berteknik apik, Asnawi Mangku Alam juga mempunyai stamina yang kuat dan kedirian di lapangan. Selain itu, Asnawi juga dinilai mampu bertahan dengan mumpuni dan bisa mengalirkan bola dengan cepat. Hal tersebutlah yang membuat Asnawi selalu menjadi andalan dari Coach Sintayong. Kemudian di sektor kiri akan dipercayakan kepada Seny Petinama. Seny Petinama telah memberikan gol debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain asal Liga Norwegia itu tentu akan kembali tampil sebagai pilihan utama pelatih di laga melawan Timnas Libya. Seny Petinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh lini sayap lapangan. Dirinya dapat menjadi pemain yang tidak pernah lelah untuk maju ke lini serang maupun membantu lini pertahanan. Tidak jarang selama laganya bersama Timnas Indonesia, Seny Petinama merupakan sosok pemain sayap yang selalu dekat dengan kotak penalti. Pemain ini merupakan sosok pemain yang memiliki tempo permainan tinggi dan membutuhkan dukungan dari kawannya untuk bisa memaksimalkan performanya di dalam lapangan. Kemudian untuk dua pemain gelandang akan ditempati oleh Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand dikabarkan telah pulih dari cederanya dan sudah merumput bersama tim KV Mechelen. Tentunya itu suatu kabar yang juga cukup membahagiakan bagi Timnas Indonesia. Mengingat dua laga bergengsi tanpa kehadiran Marcelino, lini gelandang Timnas Indonesia jadi terasa hambar. Marcelino merupakan pemain muda yang memiliki variasi bermain yang sangat apik. Ia pandai menguasai bola dan memiliki tendangan penjuru yang mematikan. Sedangkan Ivar Jenner, pemain asal FC Utrecht ini akan menjadi pengatur tempo permainan sekuat Garuda di lini tengah Timnas Indonesia. Ivar Jenner yang sudah pulih dan kembali dari cederanya akan menjadi salah satu jenderal lapangan tengah yang dapat membantu Timnas Indonesia. Akurasi passing dan juga ketenangannya yang ia miliki akan menjadi salah satu hal berharga bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti Timnas Indonesia di Piala Asia ini. Selain itu, Ivar Jenner ini sudah mulai terbiasa untuk memahami taktik dari sang pelatih yang membuatnya bisa mengeluarkan 100% performanya di dalam lapangan, sehingga Ivar Jenner menjadi opsi paling layak di dalam skuad Timnas Indonesia untuk masuk ke dalam skuad inti di Piala Asia U23 2023 ini. Kemudian untuk tiga pemain penyerang akan diisi oleh Rafal Struijk, Ragnar Oratmangun dan juga Ramadan Sananta. Ragnar Oratmangun berkemungkinan akan memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Timnas Libya yang akan datang. Pemain asal kasta teratas Liga Belanda yaitu Fortuna Sittard ini dapat tampil sebagai pemain gelandang serang maupun pemain sayap. Kemampuannya dalam mengiring bola dan melakukan umpan 12 sudah tentu akan menjadi keunggulan yang membuat dirinya mutlak amat layak mendapat posisi utama dalam skuad Timnas Indonesia. Sedangkan Rafal Struijk, pemain asal Indonesia ini sampai saat ini masih menjadi salah satu pemain favorit yang selalu dipasang oleh Coach Sintayong sejak menit awal pertandingan.